Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Silva Aulia Putra. Perkenalkan, nama saya Dwi Anugrah Desmara Putra. Perkenalkan, saya Uda Samair. Di sini kita akan membahas tentang pemberontakan orang-orang Cina di Batavia. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu latar belakang dari permasalahan ini. Nah, yang pertama yaitu pada awal abad ke-18 komunitas Tionghoa di Batavia mengalami pertumbuhan besar. Nah, mereka datang sebagai imigran yang bekerja dalam berbagai bidang, terutama dalam perdagangan dan kerajinan. Komunitas Tionghoa memainkan peran penting dalam perekonomian Batavia. Namun kehadiran mereka juga memicu ketegangan sosial dan ekonomi. Nah, Belanda yang saat itu memerintah di bawah naungan VOC memberlakukan kebijakan ketat terhadap orang-orang Tionghoa. Pemerintah kolonial menganggap komunitas ini sebagai ancaman potensial, terutama karena kekhawatiran atas meningkatnya jumlah imigran ilegal yang datang dari Tiongkok. Ketegangan ini diperburuk dengan adanya kebijakan yang membatasi gerak-gerak orang-orang Tionghoa, termasuk keharusan memiliki surat izin tinggal dan larangan untuk tinggal di luar daerah-daerah tertentu. Nah, itu suratnya itu surat pas, itu namanya Dufjis. Nah, selain itu, perekonomian saat itu sedang dalam kondisi sulit. Harga beras naik dan krisis ekonomi melanda wilayah tersebut. Orang-orang Tionghoa yang sebelumnya berjaya dalam perdagangan menghadapi tekanan ekonomi yang besar. Ketidakpuasan ini memuncak ketika Belanda mulai melakukan deportasi paksa terhadap orang-orang Tionghoa, mengirim mereka ke Sri Lanka dan Afrika Selatan sebagai buruh paksa. Nah, hal ini memicu pemberontakan. Kebijakan deportasi dan pembatasan kebebasan bergerak memicu ketegangan yang semakin besar. Pada September 1740 terjadi kerusuhan di mana orang-orang Tionghoa mulai melakukan perlawanan terhadap otoritas Belanda. Pemicu utama adalah rumor bahwa Belanda akan melakukan pembunuhan massal terhadap komunitas Tionghoa di Batavia. Jadi orang-orang Tionghoa ini memiliki kepanikan bahwa orang-orang Belanda itu mau membunuh mereka. Rumor ini menyebabkan ketakutan besar di kalangan orang Tionghoa dan mendorong mereka untuk mengorganisasi perlawanan. Pada awal Oktober 1740 pecah pemberontakan besar di mana orang-orang Tionghoa bersenjatakan senjata tajam dan senapan menyerang pos-pos militer Belanda di Batavia. Serangan ini berhasil menyebabkan kerusakan signifikan dan beberapa garnison Belanda berhasil diambil alih oleh pemberontak. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan dari latar belakang ini? Kan VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permisi breves atau masyarakat sering menyebut dengan surat pas. Apa yang dimaksud surat pas? Apakah dapat bisa memberikan? Nah, untuk surat pas sendiri, saya akan membantu menjawab. Surat izin yang diberlakukan kepada masyarakat Cina di Batavia oleh VOC sangat beragam. Salah satunya yaitu adalah permisi breves yang tadi disebut sebagai surat pas. Surat pas ini ditujukan kepada mereka yang telah bertempat di Batavia selama lebih dari 10 tahun, khususnya sejak diterapkan pada tanggal 10 Juni 1727 untuk membayar sebanyak 2 Rijksdaalders yang diterapkan pada tanggal 12 Juni 1727. Dari situ latar belakang sudah jelas ya. Nah, saya lanjutkan ke pembantaian dan akhir pemberontakan itu apa ya? Sebagai tanggapan atas pemberontakan ini, Gubernur Jenderal VOC saat itu Adrian Valkenburg memerintahkan serangan balasan. Pasukan Belanda
dibantu oleh tentara bayaran dan tentara lokal melakukan serangan besar-besaran ke pemukiman Tionghoa. Pada tanggal 9 Oktober 1740, pasukan Belanda melakukan pembantaian massal terhadap penduduk Tionghoa di Batavia. Diperkirakan sekitar 10.000 orang Tionghoa tewas dalam pembantaian ini, yang kini dikenal sebagai tragedi Angke karena banyak korban yang dibuang ke Sungai Angke. Setelah pembantaian, perlawanan masih berlanjut di wilayah sekitar Batavia, terutama di Jawa Tengah, di mana kelompok-kelompok Tionghoa yang tersisa bekerja sama dengan penguasa lokal, seperti Pangeran Sambernyawa, Raden Mas Said, untuk melawan Belanda. Namun pada akhirnya perlawanan mereka berhasil dipadamkan oleh Belanda. Nah, dari sini memiliki dampak. Apakah kalian tahu dampak-dampaknya? Bisa dijelaskan lebih lanjut. Apa dampak dari peperangan ini? Dampak pemberontakannya adalah setelah pemberontakan ini, hubungan antara komunitas Tionghoa dan pemerintah Belanda tetap tegang. Belanda menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap orang-orang Tionghoa, termasuk pembatasan tempat tinggal dan pengawasan ketat terhadap kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, peristiwa ini juga menandai awal dari kebijakan segregasi sosial yang lebih tajam dibanding orang Tionghoa. Dipaksa tinggal di daerah-daerah tertentu yang dikenal pecinan. Secara keseluruhan, pemberontakan Tionghoa tahun 1740 merupakan salah satu contoh dari ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh komunitas Tionghoa di Indonesia pada masa kolonial. Peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah hubungan antara komunitas Tionghoa dan kekuasaan kolonial, serta berkontribusi pada dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut selama berabad-abad berikutnya. Nah, jadi kita dapat menemukan dari perang-perang ini yang dinamakan Perang Angke atau orang-orang Cina yang berontak itu. Awalnya itu orang Cina itu sudah datang ke Indonesia. Mereka memiliki hubungan dagang dengan orang Indonesia dari abad ke-5 ya. Jadinya itu VOC merasa terganggu atas pertumbuhan mereka yang semakin banyak, dan orang-orang VOC itu menganggap bahwa orang Cina itu memiliki potensi yang mengganggu mereka. Jadinya orang Cina itu dibatasi dengan meluncurkan itu surat perizinan yang dinamakan surat PAS itu tadi. Ya, jadinya setelah itu orang Cina yang tidak memiliki surat izin PAS tadi, nah itu merasa terancam bahwa mereka akan diusir, dikirim ke Sri Lanka tadi atau dibunuh itu. Jadi mereka memberontak dan menciptakan peperangan kepada VOC atau menentang kebijakan itu. Nah, dari situ VOC juga tidak terima dong bahwa VOC merasa terganggu tapi mereka diserang. Nah, VOC itu jadinya menyerang orang Cina tersebut dan dibuang ke Sungai Angke yang memberontak tadi. Apakah kalian sudah jelas dari pernyataan saya tadi? Sudah. Jadi sekian dari sekedar percakapan tentang orang-orang Cina yang berontak atau sering disebut dengan tragedi Sungai Angke. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.